semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Kombinasi Saham 100.000 lembar BBRI dan ADRO. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, kamu tentu bertanya, kenapa saya menggunakan dua saham ini, yaitu BRI dan ADRO? Mari kita lihat untuk detailnya. Jika kita melakukan screening dengan 3 kriteria, yang pertama, menghasilkan net income di atas 15 triliun di tahun 2024, kedua, memiliki dividen yield di atas 7%, dan yang ketiga, PBV-nya di bawah 2 kali, maka hanya akan ditemukan 4 nama saham, yaitu BRI, ASII, ADRO, dan UNTR. Pertanyaannya, dari 4 saham ini, kenapa saya memilih BRI dan ADRO? Jika kamu lihat di sini, untuk pencapaian net income terbesar ada di saham BRI dengan angka sekitar 45 triliun dalam 9 bulan saja. Kita masih menunggu data hingga Q4-nya, sehingga BRI yang paling besar. Untuk sisi dividen, ADRO jauh lebih besar dibandingkan 3 saham yang lain. Sedangkan dari sisi valuasi, PBV ADRO yang paling rendah. Tapi kembali lagi, ini hanya merupakan simulasi saja. Kamu bebas menentukan saham mana yang menurutmu paling menarik. Asalkan kamu sudah analisa secara mendalam dan tahu konsekuensi potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Nah, kita lihat secara sekilas. Dengan asumsi 100.000 lembar saham untuk masing-masing saham ini, dengan harga saat video ini dibuat, ADRO di angka 2.300, artinya modal kita sekitar 230 juta. BRI di angka 4.190, yang artinya modal kita 419 juta. Jika di total, membutuhkan dana sekitar 649 juta untuk membeli masing-masing 100.000 lembar saham, baik itu ADRO maupun saham BBRI. Kita lihat dampaknya seperti apa dengan uang 649 juta ini yang dibelikan dua saham, yaitu ADRO dan BBRI. Bagaimana jika hanya berharap dari dividen dua saham ini saja? Aspek pertama yang akan kita bahas adalah terkait dividennya. Ini merupakan perhitungannya. Di tahun 2024, total dividen ADRO adalah 409,29 dan BBRI 319 per lembar saham. Artinya totalnya adalah 728,29 per lembar saham. Sebagai catatan, untuk dividen ADRO, saya tidak memasukkan dividen spesial yang dibagikan di tahun 2024, mengingat dividen itu kemungkinan besar tidak akan diperoleh lagi di tahun 2025 dan seterusnya. Artinya dividen itu tidak bersifat recurring atau berulang sehingga tidak diperhitungkan. Nah, dengan kondisi seperti ini, untuk 100.000 lembar saham yang kita miliki, ADRO kita akan memperoleh dividen sekitar 40.929.000 dan BBRI kita akan memperoleh dividen sekitar 31.900.000 yang jika ditotal nominalnya adalah 72.829.000. Jika dilihat secara sekilas, untuk saham ADRO dividen yieldnya 17% dan BBRI 7,6%. Tapi jika kita rata-ratakan dengan dividen sekitar 72.829.000 ini, kita memperoleh yield sekitar 11,22%. Angka yang bisa dikatakan masih cukup bagus, di mana berada di atas 10%, tapi di sisi yang lain, kita memiliki dua sektor, yaitu sektor perbankan yang cenderung defensif, dan sektor batubara atau untuk segmen bisnis ADRO, energi terbarukan yang cukup fluktuatif. Nah, dari sini, kita bisa menyeimbangkan antara potensi profit dan resikonya. Meskipun saat video ini dibuat, harga saham Big Banks mengalami penurunan yang signifikan, tapi pada kenyataannya, dari sisi pencapaian laba, Big Banks ini masih mencetak laba tertinggi di Indonesia untuk perusahaan yang IPO. Nah, bagaimana dengan proyeksi dividen tahun 2025? Ini rekapannya, dan nanti kita akan bahas secara mendetail. Untuk ADRO diproyeksikan dividennya 385,77 per lembar saham. Sedangkan untuk BRI 318,93 per lembar saham. Artinya totalnya adalah 704,70 per lembar saham. Jika kita kalikan dengan lembar saham beredar, maka untuk dividen yang akan kita terima sekitar Rp70.470.000. Dengan kata lain, dividen yieldnya sekitar 10,86%. Jika kamu bandingkan dengan data sebelumnya, ADRO di tahun 2024 yieldnya 17,8 dan turun menjadi 16,8. Sedangkan BRI dari 7,6 tetap menjadi 7,6. Artinya penurunannya memang ada penurunan tapi tidak terlalu signifikan. Karena jika melihat data dividen per share untuk BRI, sebenarnya turun dari 319 menjadi 318,93. Sekarang mari kita bahas lebih detailnya.
Pertama, saya memperlihatkan dulu hal ini kepada kamu. Ini merupakan data dari saham Adero, di mana pada tahun 2024 dia membagi 3 kali dividen. Tapi untuk dividen 1358 ini saya tidak perhitungkan. Jadi hanya 2 dividen yang saya hitung, yaitu 199 dan 209. Jika kamu lihat kinerja di tahun 2023, untuk dividen yang dibagi di tahun 2024 lebih besar dibandingkan proyeksi kinerja di tahun 2024 untuk dividen yang dibagi di tahun 2025. Itulah alasannya kenapa dividen per share diproyeksikan mengalami penurunan. Ini adalah detailnya. Nah, sebagai informasi, untuk perhitungan ini juga sudah sempat saya buatkan videonya untuk proyeksi dividen tahun 2025 yang bisa kamu nonton pada video-video sebelumnya. Nah, di tahun 2023, laba Adero adalah 25,3 triliun dan diproyeksikan di tahun 2024 hanya akan menjadi 23,8 triliun. Dengan asumsi lembar saham beredar yang sama dan payout rasionya sama, pada tahun 2024 untuk tahun buku 2023, nominal dividen per share-nya adalah 409,29. Sedangkan di tahun 2024 untuk pembagian dividen tahun 2025, dividen per share-nya hanya akan menjadi 385,77 per lembar saham dengan asumsi payout rasio sekitar 49,68%. Hal itu yang menyebabkan kenapa dividen per share Adero mengalami penurunan. Hal yang sama terjadi untuk saham BBRI. Jika kamu lihat di sini, di tahun 2024, BRI membagi 2 kali dividen, yaitu 84 dan 235. Untuk laba di tahun 2023 adalah 60,1 triliun, dan di tahun 2024 diproyeksikan sedikit menurun dengan angka 60 triliun rupiah, meskipun kita harus menunggu juga untuk data pastinya. Apalagi jika ternyata BRI mampu menaikkan labanya di tahun 2024 ini, sehingga tentu saja diharapkan dividennya juga semakin besar. Nah, laba BRI di tahun 2023 adalah 60,1 triliun dan di tahun 2024 diproyeksikan menjadi 60 triliun. Itu artinya dividennya akan mengalami penurunan dengan asumsi lembar saham beredar dan payout ratio yang sama. Dari yang awalnya 319 menjadi 318,93. Memang untuk dividen yield-nya tidak berubah terlalu signifikan karena mengingat untuk labanya juga tidak turun signifikan. Nah, sebagai informasi, BRI dan Adero sudah membagi dividen interim di tahun 2025. BRI sebanyak 135 per lembar saham dan Adero sebanyak 106,84 per lembar saham. Artinya, angka dividen per share ini kamu harus kurangi dengan angka dividen interim yang sudah dibagikan agar perhitungan bisa lebih realistis lagi. Tapi kita harus menunggu juga data hingga Q4-nya. Siapa tahu kedua saham ini mencetak pertumbuhan laba di tahun 2024 sehingga berpengaruh terhadap pembagian dividen yang akan dibagi di tahun 2025 ini. Untuk data pastinya kita harus menunggu itu. Dan kita juga harus menunggu hasil keputusan RUPS untuk memastikan berapa besar payout ratio yang dibagikan. Untuk BRI di angka 80% dan untuk Adero di angka sekitar 49 hingga 50%. Siapa tahu ada terjadi perubahan untuk payout rasionya. Entah itu lebih besar sehingga mungkin saja dividennya bisa lebih tinggi atau lebih kecil sehingga menyebabkan dividennya menjadi berkurang. Kita tunggu saja untuk keputusan pastinya seperti apa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika ada harapan harga bisa naik di masa depan? Kita bahas dari sisi potensi capital gain-nya. Nah, ini merupakan hanya simulasi saja, bisa saja harga bukan naik tapi malah turun. Artinya kamu juga harus mempertimbangkan risikonya. Kita asumsikan misalnya harga saham Adero kembali ke angka 2.500, dan artinya terjadi kenaikan sekitar 8,7% dari modal. Untuk BRI, apabila harganya naik ke angka 5.000, ada potensi capital gain sekitar 81 juta dengan kenaikan modal sekitar 19,3%. Artinya, jika di total Adero dan BRI mampu memberikan potensi capital gain sekitar 101 juta atau sekitar 15,6% dari modalnya. Angka ini bisa dikatakan cukup menarik mengingat ada potensi kenaikan modal sekitar 15% dan juga ada potensi dividen yang diterima sekitar 11% berdasarkan perhitungan yang tadi sudah kita buat. Nah, ini merupakan pilihan kepada kamu. Apakah kamu tertarik dengan kedua saham ini atau tidak? Silahkan saja kamu menentukan pilihannya, baik dengan mempertimbangkan unsur fundamentalnya atau mempertimbangkan berbagai faktor seperti naik turunnya harga saham, prospek ke depan, bagaimana kebijakan perusahaan,
lini bisnis yang baru seperti apa, dan pilihan-pilihan saham yang lain. Intinya, setiap orang tentu punya preferensinya masing-masing. Dia menyukai ADRO dan BRI, silahkan. Dia menyukai ADRO dan ASI, silahkan, dan lain sebagainya. Pilihan tentu di tangan kamu sendiri. Entah itu perbankan saham BRI, BCA, Mandiri, ataupun BNI. Entah itu saham pertambangan misalkan seperti AADI, ADRO, UNTR, ITMG, dan lain sebagainya. Intinya, pastikan saham yang kamu beli adalah saham yang kamu yakini. Pertanyaannya, kenapa BRI yang lebih menarik dibandingkan BCA, Mandiri, dan BNI? Tentu saja ini hanya berdasarkan opini pribadi saja. Jika kita membandingkan terkait beberapa aspeknya, kamu bisa lihat datanya di sini. Ini merupakan data income statement atau laba rugi 4 saham big banks ini. Kamu bisa lihat dari aspek revenue atau pendapatannya, di mana BRI mencetak pendapatan yang paling besar. Begitu juga dengan net income, di mana BRI mencetak net income yang paling besar. Setidaknya hingga video ini dibuat. Tapi kita masih menunggu data hingga Q4 2024-nya terbit. Nah, kemudian dari aspek valuasi. Jika kamu lihat PE rasionya di sini, BRI memiliki PE 10,5 kali, Mandiri 10,2, BCA 21 kali, dan BNI 8 kali. Memang dari aspek PE, BNI yang paling rendah, dan juga ada saham BMRI juga. Untuk aspek PBV, BRI memiliki PBV 1,96, Mandiri 2,1, BCA 4,3, dan BNI 1,06. BRI juga masih kalah lebih rendah PBV-nya dibandingkan BNI. Tapi jika kamu lihat untuk berbagai aspek lainnya, mungkin saham ini bisa cukup menarik. Tapi kembali lagi, ini hanya merupakan preferensi pribadi. Tidak ada rekomendasi dan tidak ada ajakan jual atau beli. Semua keputusan bergantung kepada kamu sendiri. Dari sisi profitabilitas, BRI memiliki net profit margin 29,3, Mandiri 37,5, BCA 51,6, dan BNI 26,6. BRI masih lebih unggul dibandingkan BNI dari sisi profitabilitas, meskipun lebih rendah dari sisi BMRI dan BBCA. Bagaimana dari aspek dividennya? Untuk dividen yield BRI harus disesuaikan lagi mengingat adanya unsur dividen interim yang diperhitungkan di sini, sehingga mungkin berkisar di antara 7%-an. Dan angka itu lebih tinggi dibandingkan Mandiri, BCA, dan BNI. Semuanya kembali lagi kepada kamu, yang mana yang kamu tertarik, apakah dividen, ataukah valuasi, ataukah profitabilitas, dan lain sebagainya. Pertanyaan berikutnya, kenapa ADRO yang lebih menarik dibandingkan ITMG, PTBA, UNTR, dan AADI? Pertama kita lihat dulu dari sisi neraca keuangannya. Untuk yang pertama adalah komposisi kas yang dimiliki oleh perusahaan. ADRO memiliki kas yang paling besar dengan angka sekitar 48,4 triliun berdasarkan data saat video ini dibuat. Dengan total aset juga yang paling besar, dan ada juga total book value yang paling besar dengan angka 114. Nominal ADRO jauh lebih besar dibandingkan 4 saham lain seperti ITMG, UNTR, PTBA, dan AADI itu sendiri. Tapi ingat, ini hanya data saat video ini dibuat, dan kita harus menunggu untuk data Q4 2024-nya terbit agar perhitungan dapat lebih realistis lagi. Untuk sisi laba rugi atau net income, revenue ADRO menjadi yang paling tinggi dengan angka 90,8, begitu juga dengan net income atau laba bersih yang berhasil dia capai. Nah, kamu juga tentu akan mempertimbangkan bagaimana dampak ADRO setelah dilakukan perubahan segmen bisnis dari yang awalnya batu bara menjadi green energy. Kita lihat saja ke depannya seperti apa. Apakah ADRO masih mampu menghasilkan kinerja sebaik ini? Ataukah saat ada pemisahan lini bisnis dengan AADI, kinerja ADRO menjadi lebih berkurang? Nah, ini merupakan beberapa aspek seperti valuasi. Dari sisi PE rasionya, ADRO memiliki PE 2,9, ITMG 5,4, UNTR 4,5, PTBA 7,2, dan AADI 2,5. Memang PE AADI lebih rendah dibandingkan ADRO. Bagaimana dari sisi valuasi PBV? PBV ADRO menjadi yang paling rendah dengan angka 0,62 kali, lebih rendah dibandingkan ITMG, UNTR, PTBA, dan AADI. Untuk profitabilitas, net profit margin ADRO 27,5%, ITMG 25,5%, UNTR 17,2, PTBA 10,8, dan AADI 32,3. Dari sisi net profit margin, AADI yang paling unggul. Tapi jika kamu lihat untuk gross profit marginnya, ADRO masih memegang posisi yang paling tinggi. Nah, sedangkan untuk sisi dividend yield, ADRO cukup menarik. Tapi sebenarnya ADRO, ITMG, dan PTBA menawarkan angka dividend yield yang tidak terlalu berbeda jauh. Ketiganya tetap saja menarik. Sekarang mari kita bahas terkait sentimen negatifnya. 5 tahun beli saham BBRI masih rugi, hanya berharap dari dividen saja.
Dari grafik ini kamu bisa lihat, saat video ini dibuat dengan angka 4.190, harga saham BRI masih turun 9,39% dalam 5 tahun terakhir. Artinya kemungkinan ada orang yang membeli saham ini 5 tahun sebelumnya dan saat ini masih floating loss. Dan berarti dia hanya mendapatkan cash flow rutin setiap tahun dari dividen yang dibagikan oleh BRI. Tapi saya sudah sempat buat videonya yang membandingkan antara berapa besar dividen yang diterima setiap tahun jika dikompauндingkan dengan kinerja saham BRI. Nah, memang untuk sisi harga sahamnya masih terjadi penurunan sehingga masih memiliki floating loss. Tapi ada uang tunggu yang diberikan oleh BRI berupa dividen yang diterima setiap tahun. Apalagi jika dividen itu dikompauндingkan dari waktu ke waktu sehingga lembar saham semakin bisa lebih banyak. Selain itu ada juga isu negatif terkait kualitas kredit yang berdampak signifikan terhadap laba dan sentimen harga saham. Ini merupakan salah satu artikel yang saya kutip dari website CNN Indonesia. Kamu bisa baca untuk detailnya seperti apa, di mana ini merupakan ulasan dan pembahasan mengenai kualitas kredit Bank Rakyat Indonesia. Nah, ini detailnya. Kamu bisa baca tulisan pada kalimat di bawah ini. Dirinya menambahkan, write-off atau hapus buku kredit macet memang dilakukan, namun penagihan juga tetap berjalan. Sunarso mengatakan, hasil dari penagihan itu adalah pendapatan dari recovery. Karena sebenarnya itu uang kita yang sudah kita cadangkan dan kita tarik balik. Makanya dalam bentuk pendapatan dari recovery. Jadi bisnis model ini yang perlu dipahami oleh semua stakeholder. Pungkas Sunarso yang merupakan Direktur Utama BRI. Nah, jadi bagi kamu yang belum tahu, sistem perbankan itu ada yang namanya pencadangan kredit bermasalahnya. Di mana apabila kredit itu semakin bermasalah, maka bank wajib mencadangkan apabila diantisipasi sewaktu-waktu kredit tersebut tidak dapat ditagih kembali. Nah, tapi bukan berarti saat dilakukan pencadangan otomatis kredit tersebut langsung hilang atau lunas. Perusahaan atau bank itu juga tetap berusaha melakukan penagihan. Apabila penagihan itu berhasil dilakukan dan ternyata kredit tersebut kembali, maka hal itu akan dicatat sebagai pendapatan. Nah, artinya BRI pada kondisi saat ini memang terjadi penurunan laba karena adanya kenaikan dari biaya pencadangan kerugiannya, sehingga menyebabkan labanya mengalami penekanan dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi ingat seperti yang saya katakan tadi, apabila kredit tersebut berhasil ditagih lagi, maka nantinya akan berdampak kepada kenaikan pendapatan. Karena nominal tersebut bisa berkontribusi terhadap pendapatan kinerja BRI juga. Kemudian kita bahas dari sisi dividen payout ratio yang sudah besar. Dan hal ini sudah terjadi sejak tahun 2022 berdasarkan data yang kamu lihat dari website resmi BRI ini. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah memang BRI sudah tidak membutuhkan modal sama sekali sehingga menyebabkan dividen payout ratio-nya bisa sebesar itu? Bagaimana jika nantinya payout ratio BRI mengalami penurunan sehingga berdampak kepada penurunan dividen per share-nya? Dividen per share yang menurun akan berdampak kepada yield yang semakin berkurang dan mungkin saja hal itu bisa menjadi salah satu sentimen negatif untuk saham ini lagi. Artinya kita harus memantau terus tentang kinerja saham BRI ini, terlebih khusus terkait komposisi ekuitas dan laba yang berhasil mereka capai. Apakah dalam beberapa tahun ke depan mereka masih mampu membagi dividen dengan payout ratio sebesar ini, atau justru mengalami penurunan seperti contohnya pada tahun 2021, 2020, 2019, 2018, dan 2017. Bahkan di tahun 2017 payout rasionya hanya 40% saja. Memang bagi kamu yang sudah mengerti tentang dunia akuntansi atau accounting, kamu akan tahu bahwa semakin besar ekuitas yang dibagikan akan berpengaruh terhadap ROE atau Return on Equity perusahaan. Dan hal itu yang mungkin sedang dijaga oleh BRI ini sendiri agar supaya ROE-nya tidak turun lebih drastis lagi, sehingga mereka membagikan dividen yang lebih besar. Tapi kembali lagi, semuanya tergantung kepada kebijakan perusahaan masing-masing seperti apa. Jika kamu mau mendalami terkait hal tersebut, kamu boleh saja. Komponen ROE adalah net income dibagi total ekuitas yang perusahaan miliki. Artinya apabila net income-nya besar dan ekuitasnya juga besar, akan berdampak kepada ROE yang tidak terlalu maksimal. Tapi jika net income-nya besar, ekuitasnya menjadi lebih kecil, hasilnya ROE bisa menjadi lebih besar. Begitu juga sebaliknya. Apabila net income kecil dan ekuitasnya besar akan berdampak kepada ROE yang semakin kecil. Silahkan, kalau kamu belum paham dengan lebih detail, silahkan kamu hitung secara manual untuk memastikan bahwa kamu mengerti apa yang saya maksudkan ini. Kemudian terkait ADRO. ADRO sudah beda bisnis, jadi apakah sudah tidak menarik lagi? Ini merupakan salah satu artikel yang saya kutip pada tanggal 5 Desember tahun 2024 dengan judul
AADI pisah dari ADRO. Seberapa besar dampak keuangan ke Alam Tree Resources atau ADRO? Kamu bisa baca untuk detailnya berdasarkan tampilan yang ada ini. Nah, ini ada yang menarik di mana ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana nasib kinerja keuangan ADRO ke depan? Direktur Utama AADI menjelaskan bahwa pemisahan ini bertujuan untuk memastikan kedua perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri. Ia menambahkan, khusus untuk Alam Tree, langkah ini diharapkan membuka peluang pendanaan yang lebih luas setelah melepas aset batubara termalnya. Nah, lebih lanjut, Julius menambahkan bahwa ADRO akan terus tumbuh dengan mengandalkan produktivitas dan efisiensi, terutama dalam bisnis batubara termal. Menurutnya, kunci keberhasilan di sektor tersebut adalah menjaga biaya produksi tetap rendah, sehingga perusahaan dapat bertahan di berbagai kondisi harga pasar. Ia mengatakan bahwa pada tahun 2020, harga batubara pernah turun, tetapi Alam Tree tetap mampu bertahan. Hal itu berkat efisiensi yang menjadi core competence dan telah terintegrasi sebagai DNA perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan per Juni 2024, AAI menyumbang 52,9% dari total aset ADRO. Kemudian laba bersih bahkan melebihi laba bersih ADRO mencapai 104,8%. Selain itu, kontribusi pendapatan AAI terhadap ADRO tercatat sebesar 89,4%. Jika kita melihat artikel ini, sebenarnya kita bisa melihat bahwa AAI ini sangat berperan signifikan terhadap kondisi keuangan ADRO. Tapi kembali lagi, mari kita tunggu saja sepak terjang ADRO seperti apa setelah berpisah dengan AAI, terlebih untuk segmen bisnisnya. Apakah perusahaan ini mampu tumbuh lebih besar lagi atau justru mengalami penurunan? Dan ingat, apabila perusahaan terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu, bukan hal yang tepat jika kamu melakukan pembelian saham ADRO. Tapi di sisi yang lain, apabila harga sahamnya turun tapi kinerjanya terus naik setelah berpisah dengan AADI, sebenarnya hal itu merupakan suatu peluang yang bagus. Tapi kembali lagi, semuanya tergantung kamu. Kita harus menunggu informasinya berdasarkan data keuangan yang terbit nanti seperti apa. Terlebih saat mereka berdua sudah berpisah dan kinerja mereka terlihat lebih detail lagi berdasarkan lini bisnisnya masing-masing. Nah, ini merupakan pembahasan singkat terkait saham BRI dan saham ADRO, industri perbankan dan industri batubara, dan juga industri terbarukan. Menurut kamu, apakah kombinasi ini tepat atau tidak? Silahkan kamu pertimbangkan sendiri. Kembali lagi saya mengatakan bahwa semuanya punya preferensinya masing-masing. Kamu tertarik dengan kombinasi ini atau tidak, silahkan saja. Karena untung rugi tentu kamu yang tanggung sendiri. Ini hanya merupakan sebagai informasi saja dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pemilihan sahamnya. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.